Halo guys, balik lagi sama kita di DCC Podcast, Daily Chit Chat Podcast. Nah, hari ini kita bertiga bakal membahas topik yang mungkin dekat banget sih dengan keseharian kita, yaitu media sosial. Nah, mungkin kita hari ini bakal bahas ke gimana kekuatan media sosial di era digital saat ini. Boleh coba Audi deh, gimana nih menurut kamu? Oke, kalau menurut aku sendiri media sosial tuh memang udah menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari ya. Kita semua tiap hari udah pasti memantau apa yang ada di media sosial, dan salah satu hal isu yang paling sempat booming ya, sempat yang benar-benar diomongin banyak orang banget itu di waktu sekitar 1 atau 2 bulan lalu tuh tentang isu babi ngepet. Nah, kalau aku sendiri juga udah baca dari websitenya kompas.com kalau emang isu babi ngepet ini memang sebuah hoax ya, atau berita palsu yang sengaja dibuat oleh suatu pihak ini yang inisialnya AL. Nah, dari isu babi ngepet ini sendiri, aku melihat bahwa memang betul ya, pembuatan hoax atau berita bohong atau berita palsu itu tidak dibenarkan sama sekali. Tapi yang aku cukup kritisi adalah bagaimana netizen dan media dan masyarakat di media sosial itu berbondong-bondong tuh seperti menghakimi pelakunya gitu. Padahal kalau dibaca dari berita yang kita temuin di internet kayak di kompas.com ini, kita tuh udah baca kalau pelakunya itu juga udah minta maaf dan juga sudah diproses melalui pihak hukum gitu, melalui prosedur yang tepat gitu ya. Nah, tapi netizen yang ada di media sosial tuh kayak menghakimi sampai buat lagu sendiri nih. Sampai buat lagu yang judulnya tuh kalau nggak salah, untuk apa main saham mending main babi ngepet. Nah, kalau menurut aku sendiri ini mungkin kontennya lucu ya, bisa buat bercandaan gitu, banyak orang yang nonton dan merasa terhibur. Tapi kalau kita mau lihat itu, media sosial kan bukan cuma untuk 1-2 kelompok aja ya, media sosial kan buat semua orang gitu. Kayak kalau kita mau coba berusaha bersikap seadil dan sebijaksana mungkin, biasanya kita juga berpikir gitu, kalau emang mau buat konten, gimana perasaan dari pelakunya gitu. Dia sendiri sudah banyak dicerca gitu ya dari banyak orang, terus kita tambah lagi buat konten yang melucu-lucukan tentang dia gitu. Padahal dia sendiri sudah diproses melalui hukum gitu. Jadi kayak menurutku orang-orang perlu lebih bijaksana lagi ya dalam membuat konten di media sosial, terutama konten kreator ya, karena pengaruh paling besar media sosial ada di orang-orang yang besar ini kan, prominence-nya ini. Itu sih kalau menurut aku. Kalau dari Dimitri sendiri gimana nih menanggapi dari media sosial yang sekarang tuh udah jadi kayak udara buat kita anak-anak muda sekarang ada di setiap saat gitu. Ya nggak salah sih, soalnya kita sendiri kan setiap hari sekarang itu media sosial itu udah jadi kayak, pastilah nggak mungkin kalau dalam sehari itu kita nggak buka media sosial. Jadi kayak kita ini sangat terekspos dengan media sosial. Sedangkan sekarang itu juga banyak content creator yang semakin beragam gitu ya kontennya. Kayak contohnya ini Siska Cole gitu. Siska Cole ini kan menyebarkan konten yang istilahnya menyebarkan hedonisme gitu kan ya. Kayak makan melon 10 juta atau kayak bikin es krim pempek. Kayak semua perilakunya dia tuh nggak masuk akal dan kayak useless gitu loh. Tapi mungkin bagi orang-orang itu bisa jadi hiburan. Dan terutama kayak konten yang kayak suka pamer kekayaan ini, itu tuh ternyata kayak digemari loh sama banyak orang. Jadi kayak sebenarnya kalau dari sisi content creator-nya memang harus lebih bijaksana gitu kan dalam pemilihan konten. Kayak efek apa yang bisa dibawa dari konten yang mau disebarkan itu ke kalayak gitu kan. Tapi dari netizennya sendiri itu juga harus bisa memilah konten. Karena apa yang jadi seleranya kita itu jadi sasaran bagi content creator. Contohnya nih, kayak karena kita gemar sama yang kayak konten-konten yang kayak belanja 300 juta cek kayak gitu, kita jadi kayak suka nonton Siska Cole, kayak hal yang kita anggap
kontroversial gitu. Jadi sebagai netizen tuh kita juga harus bisa mengolah apa yang kita tonton gitu di media sosial gitu. Kalau menurut Carina gimana? Oke, kalau dari aku sih, aku setuju sih sama kalian berdua. Kalau begitu pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, menjadikan kehidupan manusia banyak didominasi oleh media sosial dan internet. Tapi kalau dari aku pribadi, aku bisa ngelihat kalau kekuatan media sosial ini sebenarnya bisa positif. Contohnya, kayak akhir-akhir ini kan banyak nih fenomena penyintas kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dengan mengungkapkan kejadian yang mereka alami melalui media sosial. Terutama yang aku tahu itu lewat Twitter dan Instagram. Nah, kenapa gerakan ini positif? Karena berkat dukungan dan partisipasi masyarakat yang masif, gerakan ini itu bisa mendukung para korban yang sebelumnya nggak mendapatkan keadilan, bisa memperjuangkan keadilan mereka gitu. Nah, media sosial ini menurut aku berhasil sih jadi ruang bagi para korban untuk bersuara, menutupi kegagalan institusi formal dan hukum dalam mewadahi para korban kekerasan seksual. Contohnya ini kayak pasti kalian semua udah familiar banget kan, udah banyak dengar sama kasus kekerasan, kasus pelecehan seksual yang sayangnya ini masih belum bisa mendapatkan keadilan gitu. Nah, menurut aku kasus-kasus seperti ini itu sebenarnya bisa turut dibantu sama kekuatan media sosial yang bisa membuat para korban itu jadi punya ruang untuk bersuara, punya ruang untuk mendapatkan kesempatan diperlakukan secara adil, atau mereka juga bahkan bisa terhubung dengan sesama yang memiliki pengalaman yang sama gitu. Jadi mereka nggak merasa sendiri. Nah, menurut aku kekuatan media sosial ini secara nggak langsung juga bisa mengubah perspektif atau pemikiran masyarakat, terutama karena masih kentalnya budaya patriarki yang ada di Indonesia gitu, menyebabkan sebenarnya kita semua pasti tahu kan, masih banyak banget masyarakat umum yang melanggengkan pelecehan seksual ini dengan menormalisasi hal tersebut. Terus mereka seringkali masih victim blaming atau menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang mereka alami. Nah, menurut aku sih dalam menanggapi hal seperti ini, media sosial itu berhasil berevolusi menjadi wadah yang memberikan ruang yang bebas gitu bagi perempuan untuk bisa bersuara tanpa harus takut untuk dipermalukan gitu, dianggap sebagai pengalaman mereka itu sebagai aib. Nah, kalau menurut kalian berdua, sebenarnya bisa nggak sih media sosial ini menjadi tempat yang positif gitu? Kayak kalau kalian yang sebutin tadi kan mungkin lebih ke arah negatif ya. Nah, mungkin aku penasaran sih gimana menurut kalian media sosial ini sebenarnya bisa dimanfaatkan secara lebih sehat gitu. Oke, kalau menurutku sendiri media sosial ini malah menjadi tempat yang tepat ya untuk kita tuh menjadi tempat yang sehat dan positif kalau semua penggunanya itu bijaksana dalam menggunakannya ya. Bijaksana dalam artian baik dari sisi kita sebagai pengguna, konsumennya, atau bagi orang yang emang bekerja di media sosial itu ya, emang dia tuh profesinya mungkin sebagai selebgram, sebagai content creator, itu semuanya benar-benar harus kayak bijaksana dan kritis gitu dalam berbagi apapun yang ada di media sosial itu sendiri sih. Dan contoh yang diberikan Carina itu menurutku merupakan pilihan yang sangat bijak ya untuk orang-orang mau memanfaatkan media sosial itu untuk mengangkat suara tentang gimana mereka struggling dengan permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Itu kan menurutku bisa menjadi inspirasi gitu buat perempuan-perempuan lain, buat kaum wanita di luar sana itu untuk menjadi lebih sadar bahwa mereka tuh nggak sendirian gitu kan. Jadi kalau media sosial tuh bisa jadi tempat yang positif sih, setelah dipikir-pikir bisa banget kalau emang kita semua sendiri masing-masing individu tuh tahu gitu gimana caranya kita tuh bisa menempatkan diri kita di media sosial dan menggunakannya tuh secara lebih bijaksana dan memikirkan orang lain gitu, juga nggak cuman egois mengungkapkan apa yang kita mau dan hanya untuk ke tujuan kita sendiri masing-masing gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau mungkin dari Dimitri gimana? Jadi kalau menurut aku sendiri sih media sosial itu tempat yang lebih cenderung ke arah positifnya ya daripada ke arah negatifnya.
kayak selama ini kan kita juga tahu banyak kasus-kasus kayak Black Lives Matter, terus ada Stop Asian Hate. Jadi nggak cuman kayak perempuan yang dilecehkan secara seksual aja, tapi sekarang itu kita bisa tahu sampai kasus-kasus yang lagi trending di luar negeri gitu. Jadi bukan cuman mempertemukan korban-korban, dia itu juga bisa kayak menyeret pendukung baru gitu, kayak perspektif baru ke kasus yang baru. Jadi kayak kita dibukakan matanya ke kasus-kasus yang ada gitu. Kita bisa jadi kayak hakim dan kayak kita bisa membantu mengangkat, kayak memberikan suara kita terhadap kasus tersebut. Jadi kayak menurut aku media sosial itu emang tempat yang positif gitu. Cuman selama ini kan dengan penggunaan yang gak bijaksana seperti yang dikatakan Audi tadi oleh netizen maupun oleh konten creator-nya, itu kayak media itu juga bisa menjadi media sosial itu juga bisa menjadi tempat yang memberikan sisi negatif gitu. Jadi lebih bijaksana aja itu sih. Berdua, selain dari penggunanya sendiri untuk bijaksana, kira-kira ada nggak sih upaya yang bisa dilakuin, baik itu dari pemerintah, dari masyarakat sendiri, atau dari lembaga apapun gitu, untuk menjadikan media sosial ini menjadi ruang yang lebih aman dan sehat? Kalau misalnya dari aku sendiri sih, kalau misalnya dari pemerintah mungkin nggak ada yang bisa dilakukan ya, karena kan kebebasan kita untuk berpendapat di media sosial itu termasuk hak asasi manusia gitu. Kalau misalnya dibatasi oleh pemerintahan, kita bakal merasa terkekang gitu. Jadi kayak kalau dari pemerintah kayaknya nggak bisa. Tapi kalau dari platformnya sendiri kayak Instagram, TikTok, atau kayak YouTube gitu, mungkin bisa mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi kayak komen-komen kebencian atau kayak konten-konten kebencian DLL gitu. Karena kalau misalnya dari platformnya sendiri kan sebagai penggunanya kita nggak bisa apa-apa, karena kita sendiri juga dari awal kita udah setuju sama terms of conditions untuk menggunakan app itu gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, gimana caranya biar media sosial tuh bisa menjadi tempat yang lebih aman, lebih sehat? Itu menurutku harus dimulai dari prominence ya, atau orang-orang besar yang ada di media sosial seperti selebgram, artis, atau yang lain-lainnya. Itu menurutku mereka lah yang harus lebih banyak lagi mengangkat tentang bagaimana kita tuh harusnya menggunakan media sosial, karena mereka yang punya pengaruh besar kan, mereka yang ditonton oleh begitu banyak orang, dan lebih baik kalau mereka membagikan informasi-informasi terkait bagaimana menggunakan media sosial secara bijaksana secara rutin gitu di media sosialnya. Jadi lebih banyak orang lagi yang sadar bahwa kalau aku pakai media sosial memang sudah seharusnya ini harus lebih bijaksana, lebih kritis, nggak boleh gampang percayaan dan lain sebagainya. Itu kalau dari aku. Mungkin sampai situ aja kali ya pembahasan kita hari ini mengenai media sosial di era digital. Nah, kalau dari aku sendiri sih intinya kita bertiga di sini berharap bahwa media sosial, terutama media sosial Indonesia, bisa berkembang menjadi suatu kanal yang sehat, lingkungan yang aman bagi setiap orang, baik itu penggunanya maupun pembuat kontennya. Dan mungkin kedepannya media sosial ini bisa menjadi platform yang mampu melahirkan perubahan-perubahan baru gitu. Nah, mungkin segitu aja sih pembahasan kita hari ini. Terima kasih semuanya yang udah mendengarkan perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Jangan lupa like ya guys. Betul banget. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.